Assalamualaikum Adnan. Kita akan ujian hari ke berapa ini? Hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari kelima ya? Hari kelima. Ujian modul 2 hari ini bahasa Inggris dengan agama Islam. Kita akan mulai dengan agama Islam dulu ya. Oke, siap? Oke, kita mulai soal yang pertama untuk agama Islam. Soal yang pertama, bersuci dari najis dan hadas disebut A. Sholat, B. Toharoh, C. Tawaf, D. Sa'i. Bersuci dari najis dan hadas disebut A. Sholat, B. Toharoh, C. Tawaf, D. Sa'i. Yang mana? Oke. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan najis? A. Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. C. Air yang bersih. D. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Apa yang dimaksud dengan najis? Apakah A. Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. C. Air yang bersih. D. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Yang mana yang dimaksud dengan najis? Ayo, najis yang mana jawabanmu? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Najis yang mana? Ganti lagi nggak? Soal nomor 3. Berikut ini adalah macam-macam najis kecuali A. Mukhafafah, B. Mutawasitah, C. Mudasaroh, D. Mughalladah. Berikut ini adalah macam-macam najis kecuali A. Mukhafafah, B. Mutawasitah, C. Mudasaroh, D. Mughalladah. Yang mana yang bukan? Yang bukan najis yang mana? Dah itu, ganti lagi nggak? Soal nomor 4. Yang termasuk najis yang ringan adalah A. Bangkai binatang, B. Air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, C. Darah, D. Nanah. Yang termasuk najis yang ringan adalah A. Bangkai binatang, B. Air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, C. Darah, D. Nanah. Yang mana yang najis yang ringan? Yang mana? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Ganti lagi. Yang mana? 1, 2, 3. Pilih jawabannya. Sudah? Soal nomor 5. Bagaimana cara mensucikan benda yang terkena najis mukhafafah? Apakah A. Memercikan air, B. Mengalirkan air, C. Dibasuh air sebanyak-banyaknya, D. Dibasuh air 7 kali dan tanah. Apakah A. Memercikan air, B. Mengalirkan air, C. Dibasuh air sebanyak-banyaknya, D. Dibasuh air 7 kali dan tanah. Yang mana? Sudah? Soal nomor 6. Jika terkena najis berikut, untuk menyucikannya, kita hanya perlu mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut adalah A. Air kencing bayi laki-laki yang hanya makan ASI, B. Bangkai binatang, C. Air liur anjing, D. Babi. Jika kita terkena najis berikut, untuk mensucikannya kita hanya perlu mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Najis yang apa itu? Apakah A. Air kencing bayi laki-laki yang hanya makan ASI, B. Bangkai binatang, C. Air liur anjing, D. Babi. Yang mana? Yang mana jawabannya?
Menurutmu yang mana? 1, 2, 3. Jawabannya mana? Enggak gitu. Yang benar jawabannya yang mana menurut kamu? Ganti lagi. Yang mana? 1, 2, 3. Sudah. Ganti lagi enggak? Enggak. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini ada 5 jenis najis. Yang pertama darah, yang kedua nanah, yang ketiga air kencing bayi laki-laki yang hanya makan ASI, yang keempat bangkai binatang, yang kelima air liur anjing. Nah, yang termasuk najis sedang. Yang termasuk najis sedang adalah yang termasuk najis sedang yang mana? Apakah A itu pilihannya darah, nanah, air kencing bayi laki-laki yang hanya makan ASI. B, nanah, air kencing bayi laki-laki yang hanya makan ASI dan air liur anjing. Yang C, air kencing bayi laki-laki yang hanya makan ASI, bangkai binatang, air liur anjing. Atau yang D, darah, nanah, dan bangkai binatang. Yang mana yang termasuk najis sedang? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Ganti lagi enggak? Soal nomor 8. Najis berat juga dinamakan A. Mukhafafah, B. Mutawassitah, C. Mudassaroh, D. Mughalladah. Najis berat juga dinamakan A. Mukhafafah, B. Mutawassitah, C. Mudassaroh, D. Mughalladah. Yang mana? Udah, ganti lagi enggak? Soal nomor 9. Berikut ini adalah contoh berikut ini adalah contoh hadas kecil kecuali, berarti yang bukan ya. Apakah A. darah, B. keluar sesuatu dari kemaluan, C. bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, D. tidur. Berikut ini adalah contoh hadas kecil kecuali A. darah, B. keluar sesuatu dari kemaluan, C. bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, D. tidur. Yang mana? Yang mana? 1, 2, 3. Soal nomor 10. Cara menghilangkan hadas kecil adalah A. berwudu, B. mengalirkan air ke telapak tangan saja, C. membasahi kaki, D. cuci muka. Cara menghilangkan hadas kecil adalah A. berwudu, B. mengalirkan air ke telapak tangan saja, C. membasahi kaki, D. mencuci muka. Yang mana cara menghilangkan hadas kecil? Sudah? Soal nomor 11. Yang termasuk hadas besar adalah A. hilang akal, B. terkena air liur anjing, C. menyentuh kemaluan, D. keluar air mani. Yang termasuk hadas besar adalah A. hilang akal, B. terkena air liur anjing, C. menyentuh kemaluan, D. keluar air mani. Yang mana yang termasuk hadas besar? Yang mana? 1, 2, 3. Sudah? Soal nomor 12. Apabila kita tidak menemukan air karena sesuatu hal untuk bersuci, kita dapat melakukan A. mandi, B. tayamum, C. membasahi kaki, D. cuci muka. Apabila kita tidak menemukan air karena sesuatu hal untuk bersuci, kita dapat melakukan A. mandi, B. tayamum, C. membasahi kaki, D. cuci muka. Yang mana? Yang mana jawabannya? Apakah A. mandi, B. tayamum, C. membasahi kaki, D. cuci muka? Yang mana? A, B, C, atau D? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Sudah? Soal nomor 13. Mengalirkan air yang suci ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar yaitu A. wudu, B. tayamum, C. mandi besar, D. sholat.
Mengalirkan air yang suci ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar yaitu A. Wudu, B. Tayamum, C. Mandi besar, D. Sholat. Yang mana? Dah? Ganti lagi nggak? Soal nomor 14. Sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama disebut apa? Apakah A. Sholat sendiri, B. Sholat berjamaah, C. Sholat sunnah, D. Sholat wajib. Sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama disebut A. Sholat sendiri, B. Sholat berjamaah, C. Sholat sunnah, D. Sholat wajib. Yang mana jawabannya? Sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mana? Apakah A. Sholat sendiri, B. Sholat berjamaah, C. Sholat sunnah, D. Sholat wajib. Yang mana jawabannya? 1, 2, 3. Itu. Soal nomor 15. Berikut adalah syarat sah sholat berjamaah kecuali. Jadi yang bukan ya. Berikut adalah syarat sah sholat berjamaah kecuali. Berarti yang bukan syarat sahnya. Apakah A. Sholat terpisah tempat, B. Ada imam, C. Makmum mengikuti imam, D. Dikerjakan dalam satu majelis. Berikut adalah syarat sah sholat berjamaah kecuali. Berarti yang bukan. Apakah A. Sholat terpisah tempat, B. Ada imam, C. Makmum mengikuti imam, D. Dikerjakan dalam satu majelis. Yang mana? Yang kecuali. Berarti yang bukan yang mana? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Sudah? Soal nomor 16. Soal nomor 16 adalah manakah yang paling tepat untuk menjadi imam? A. Fasih dalam membaca Al-Quran, B. Masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, C. Kurang luas ilmu agamanya, D. Perempuan padahal ada laki-laki. Manakah yang tepat untuk menjadi imam? A. Fasih dalam membaca Al-Quran, B. Masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, C. Kurang luas ilmu agamanya, D. Perempuan padahal ada laki-laki. Yang mana? Yang paling tepat untuk menjadi imam? Itu. Dah? Soal nomor 17. Bacaan Al-Fatihah pada sholat zuhur dan asar dibaca A. Keras, B. Sir atau lirih, C. Jahar, D. Tidak dibaca. Bacaan Al-Fatihah pada sholat zuhur dan asar dibaca A. Keras, B. Sir atau lirih, C. Jahar, D. Tidak dibaca. Yang mana? 1, 2, 3. Yang mana? Terus ganti lagi. 1, 2, 3. Apa jawabanmu? Udah itu? Soal nomor 18. Makmum masbuk. Nah, makmum masbuk adalah makmum yang A. Ketinggalan sholatnya imam, B. Memisahkan diri dengan imam, C. Menyesuaikan diri dengan imam, D. Tidak mengikuti imam. Makmum masbuk adalah makmum yang A. Ketinggalan sholatnya imam, B. Memisahkan diri dengan imam, C. Menyesuaikan diri dengan imam, D. Tidak mengikuti imam. Yang mana makmum masbuk? Itu udah. Soal nomor 19. Nabi Muhammad SAW lahir pada A. Senin 12 Rabiul Awal, B. Senin 20 Rabiul Awal, C. Selasa 12 Rabiul Awal, D. Selasa 20 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW lahir pada A. Senin 12 Rabiul Awal, B. Senin 20 Rabiul Awal, C. Selasa 12 Rabiul Awal, D. Selasa 20 Rabiul Awal. Yang mana? Itu sudah? Soal nomor 20. Istri Nabi Muhammad yang rela mengorbankan hartanya untuk berdakwah yaitu A. Siti Aminah, B. Ruqayyah, C. Khadijah, D. Halimah Sa'diyah. Istri Nabi Muhammad yang rela mengorbankan hartanya untuk berdakwah yaitu A. Siti Aminah, B. Ruqayyah, C. Khadijah, D. Halimah Sa'diyah. Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Ganti lagi enggak?
Ganti lagi nggak? Yang mana? 1, 2, 3. Ayo, yang nggak ganti-ganti jawabannya yang mana? Sudah itu. Soal nomor 21. Berikut adalah sifat Nabi Muhammad SAW dalam bekerja, kecuali, berarti yang bukan. Apakah A. amanah, B. jujur, C. curang, D. percaya diri? Berikut ini adalah sifat Nabi Muhammad SAW dalam bekerja, kecuali, berarti yang bukan ya. Apakah A. amanah, B. jujur, C. curang, D. percaya diri? Yang mana? Yang bukan. Berarti yang bukan sifatnya. Ganti lagi nggak? Ganti lagi nggak? Sudah itu? Sudah? Soal nomor 22. Sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali memeluk Islam adalah A. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, C. Hamzah, D. Aisyah. Sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali memeluk Islam adalah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Hamzah, D. Aisyah. Yang mana? Sudah? Ganti lagi nggak? Soal nomor 23. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah A. Dapat menghidupkan orang mati, B. Berbicara dengan hewan, C. Diturunkannya Al-Quran, D. Dapat membelah lautan. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah A. Dapat menghidupkan orang mati, B. Berbicara dengan hewan, C. Diturunkannya Al-Quran, D. Dapat membelah lautan. Yang mana mukjizat? Mukjizat itu kelebihan Nabi Musa. Yang mana? 1, 2, 3. Yang mana? Mau ganti lagi. Yang benar jawabannya 1, 2, 3. Mukjizat Nabi Musa yang mana menurutmu? Apakah A. Dapat menghidupkan orang mati, B. Berbicara dengan hewan, C. Diturunkannya Al-Quran, D. Dapat membelah lautan. Yuk yang mana? 1, 2, 3 jawabannya. Sudah? Soal nomor 24. Saudara Nabi Musa yang mendampingi ketika berdakwah yang bergelar Nabi adalah A. Nabi Muhammad SAW, B. Nabi Harun alaihissalam, C. Nabi Ibrahim alaihissalam, D. Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara Nabi Musa yang mendampingi ketika berdakwah yang bergelar Nabi adalah A. Nabi Muhammad SAW, B. Nabi Harun alaihissalam, C. Nabi Ibrahim alaihissalam, D. Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana? Saudaranya Nabi Musa yang mana? Jawabannya? Mau ganti lagi. 1, 2. Yang mana jawabannya? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Sudah? Soal nomor 25 atau soal terakhir untuk bagian A. Raja yang mengaku sebagai Tuhan dan menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam adalah A. Namrud, B. Fir'aun, C. Sulaiman, D. Daud. Raja yang mengaku sebagai Tuhan dan menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam adalah A. Namrud, B. Fir'aun, C. Sulaiman, D. Daud. Yang mana? Dah itu? Dah? Sekarang kita memasuki soal yang B. Soal yang B ada 5 soal. Yang pertama, bagaimana tata cara mensucikan apabila terkena najis berat, yaitu air liur anjing dan babi? Apakah A. dibasuh air 7 kali dan tanah, B. dipercikkan air, C. dialirkan air saja, D. dibiarkan saja? Bagaimana tata cara mensucikan apabila terkena najis berat, seperti air liur anjing dan babi? Apakah A. dibasuh air 7 kali dan tanah, B. dipercikkan air, C. dialirkan air saja, D. dibiarkan saja? Yang mana? Yang mana? Kalau terkena najis berat, caranya bagaimana mensucikannya? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Itu? Sudah? Soal nomor 2. Sebutkan anggota badan yang diusap ketika tayamum. Sebutkan anggota badan yang diusap ketika tayamum.
A. Tangan saja. B. Wajah saja. C. Tangan sampai siku dan wajah. D. Tangan dan kaki. Sebutkan anggota badan yang diusap ketika tayamum. A. Tangan saja. B. Wajah saja. C. Tangan sampai siku dan wajah. D. Tangan dan kaki. Yang mana? Jawabanmu 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu. Soal nomor 3. Sebutkan halangan tidak bisa melakukan sholat berjamaah di masjid. Apakah A. Takut sandalnya hilang. B. Hujan lebat. C. Punya sandal baru. D. Hujan gerimis. Sebutkan halangan tidak bisa melakukan sholat berjamaah di masjid. A. Takut sandalnya hilang. B. Hujan lebat. C. Punya sandal baru. D. Hujan gerimis. Nah, yang mana yang kira-kira tidak bisa? Itu. Oke. Soal nomor 4. Siapakah ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Ayah dan ibunya siapa namanya ya? Apakah A. Abdullah dan Aminah? B. Abdul Muthalib dan Halimah? C. Abu Bakar dan Khadijah? D. Umar bin Khattab dan Fatimah. Siapakah ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Apakah A. Abdullah dan Aminah? B. Abdul Muthalib dan Halimah? C. Abu Bakar dan Khadijah? D. Umar bin Khattab dan Fatimah. Siapa? Yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 5 atau soal terakhir untuk bagian B dan soal terakhir untuk ujian agama modul 2. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW pada malam hari di Gua Hira adalah A. Al-Fatihah ayat 1-7, B. Al-Mudassir ayat 1-7, C. Al-Alaq ayat 1-5, D. Al-Hijr ayat 94-95. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW pada malam hari di Gua Hira adalah A. Al-Fatihah ayat 1-7, B. Al-Mudassir ayat 1-7, C. Al-Alaq ayat 1-5, D. Al-Hijr ayat 94-95. Yang mana wahyu pertamanya? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Ganti lagi. Yuk yang pasti. 1, 2, 3. Dah? Ganti lagi enggak?